Layang, masjid, Ngarasopuro, renovasi Manahan, Solo Safari, semua itu menjadi pusat perhatian pembangunan yang terjadi di kota Solo. Gibran sepertinya nggak main-main soal karir perdananya menjadi wali kota Solo. Galak bener! Hasilnya pun cukup menjanjikan seperti Masjid Syekh Zayed, Solo Safari, Ngarasopuro, Manahan, dan banyak renovasi lainnya. Namun, masih ada juga beberapa proyek yang masih dalam pengerjaan hingga saat ini. Hal ini tentu berdampak pada lingkungan di sekitar proyek, mulai dari kemacetan, polusi, dan relokasi beberapa pelaku UMKM. Seperti yang terjadi pada proyek pembangunan rel layang Joglo, banyak dari penduduk serta pedagang di sepanjang proyek terkena relokasi yang tentunya juga berdampak kepada kehidupan mereka. Polusi juga semakin terasa, apalagi ditambah dengan kemacetan yang terjadi setiap jam berangkat dan pulang kantor membuat polusi yang tercipta semakin menumpuk. Mari kita dengar gimana sih nasib para pedagang yang terkena relokasi dari pembangunan ini. Ya, yang saat ini dipakai berjualan, apakah lebih nyaman dari yang dulu? Sesuai atau tidak dengan yang diinginkan? Lebih nyaman yang sekarang daripada yang dulu. Karena dampaknya kan di sini itu kan ya agak ramai, pedagang-pedagang semuanya ramai merata. Pertanyaan kedua, hasilnya atau sesuatu yang diharapkan dari fasilitas yang ada sekarang? Yang diharapkan ya pedagang itu mengharap dari dinas perdagangan ini supaya kalau nanti sudah pindah dari sini sudah ada tempat untuk dagang, jadi nggak merugikan pedagang, nggak terkatung-katung, ditempatkan di mana saja oke. Yang penting kan Di 18 yang penting kan fasilitasnya ya pedagang nggak menuntut yang aneh-aneh, yang penting untuk berjualan itu nyaman, aman, pedagang juga nyaman dalam berdagangnya. Pertanyaan ketiga, dari pemerintah atau proyek rel layang tersebut akankah membuat pasar permainan yang lebih baik setelah rel layang ini selesai? Katanya kalau rel layang itu sudah selesai, nah pemerintah itu mau membuatkan pasar untuk selamanya, yaitu pasar permanen yang katanya akan ditempatkan di SMP 18 atau di Seket 1 Nah, pedagangnya juga nggak menutup macam-macam. Yang penting keluar dari sini dan pasar lagi untuk pembangunan permanennya. Harapannya apa sih, Bu? Harapannya ke depan ya lebih baik, lebih aman, pedagangnya juga nyaman, untuk pedagangnya juga, pembelinya juga banyak, itu laris, pedagangnya sehat-sehat semua. Oke. Ya, sama-sama. Gimana buat pengendara yang sering lewat Joglo di jam-jam macet ya? Nih pendapatnya. Dampak pembangunan di Joglo untuk Anda itu bagaimana? Kalau dampaknya sih kalau di jam-jam pulang dan jam-jam berangkat sekolah sih macet ya biasanya ya. Terus juga jalanannya ada yang berlubang, terus berpasir juga. Terus pengaturan lalu lintasnya juga cuma di beberapa titik aja, nggak semua titik diatur sama petugas lalu lintas. Menurut saudari, tanggapan tentang pembangunan dari Anda? Kalau setahu saya kan pembangunannya itu kan relnya kan dibikin di atas, terus jalanannya kan ada yang di jalan biasa sama underpass. Nah itu menurut saya agak aneh ya mungkin ya, karena kenapa harus ada underpass juga gitu loh, dan bikin struktur tanahnya kan jadi makin rusak kan ya, takutnya kan malah jadi bikin
dampak juga ke misal orang-orang yang berjualan di daerah Joglo. Itu kan jadinya kan mereka kan tergusur karena saya sempat mendengar hal tersebut. Jadi kayak bahkan ya setahu saya itu ada ruko-ruko yang mau digusur gitu. Apa harapan saudari untuk pembangunan di Joglo ini? Harapannya semoga pembangunannya lebih cepat karena dampak yang ditimbulkan itu seperti yang kemacetan di jam-jam sibuk, jalan-jalan yang berlubang, jalan-jalan berpasir itu semoga dapat segera teratasi. Terus juga karena dampak pembangunan ini kan ada beberapa jalan yang ditutup sementara untuk proses pembangunan. Jadi semoga jalannya bisa dibuka kembali agar lebih efektif waktunya kalau sama bepergian kemanapun. Terima kasih. Tuh Mas, udah denger sendiri kan pendapat mereka? Kami berharap pembangunan relayang ini dapat segera terselesaikan dengan baik dan sesuai rencana. Semua keluhan yang ada juga dapat terbayar tuntas dengan suksesnya renovasi Simpang 7 ini. Sekian, terima kasih.